Khasiat dan manfaat biji pala tidak usah diragukan lagi. Buah pala adalah rempah yang berkhasiat untuk kesehatan. Biji dari buah pala ini juga dapat dimanfaatkan untuk tambahan penyedap masakan. Tapi ada baiknya kita paham apa kandungan yang terdapat dalam biji pala. Berikut penjelasan Dr. Wawaimuli Arozal, ahli farmakologi klinik. Buah pala yang kita kenal selama ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dagingnya dan bagian bijinya. Kita bisa memanfaatkan baik buahnya, buah palanya maupun bijinya. Nah, kita lihat di sini bahwa biji pala mengandung banyak zat aktif. Terdiri dari dua bagian, yakni metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer artinya di dalam biji pala ini terkandung banyak karbohidrat, kemudian protein dan serat, serta juga banyak mengandung elektrolit, misalnya kalsium, magnesium, dan zat besi. Di samping itu, biji pala juga mengandung banyak metabolit sekunder. Inilah yang memiliki khasiat farmakologi. Kandungan zat aktif atau senyawa aktif utama yang terdapat di dalam metabolit sekunder dari biji pala adalah mistirisin. Sekitar 1-2% dalam yang terkandung di dalam biji pala ini mengandung mistirisin, di mana dia memiliki berbagai aktivitas farmakologi. Yang utama adalah dia memiliki efek vasodilating atau dia akan melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga memiliki efek antioksidan, kemudian melancarkan peristaltik usus, dan yang juga penting adalah efek mistirisin terhadap sedatif, atau dia menimbulkan efek sedasi atau mengurangi insomnia yang sering terjadi pada individu tertentu. Di samping mistirisin, kandungan zat aktif atau senyawa aktif yang terdapat di dalam biji pala, dia juga memiliki banyak gugus flavonoid. Kalau suatu senyawa herbal memiliki banyak gugus flavonoid, artinya dia berpotensi memiliki efek antioksidan yang kuat. Selain itu, dia juga memiliki senyawa-senyawa lain yang bersifat sebagai antiinflamasi. Selain itu, di dalam metabolit sekunder dalam biji pala juga terdapat berbagai vitamin. Vitamin yang cukup banyak, misalnya vitamin C dan vitamin A. Tentunya ini berguna bagi kesehatan tubuh kita. Tidak hanya buahnya, biji pala juga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Biji pala dapat dikonsumsi dengan cara diolah menjadi teh. Lantas, apa saja ya manfaat dari biji pala ini untuk kesehatan? Sejak zaman dahulu kala, kita tahu bahwa nenek moyang kita sudah menggunakan biji pala untuk mengatasi berbagai penyakit. Salah satu yang paling terkenal adalah biji pala dapat membantu mengurangi keluhan gangguan tidur atau insomnia. Mengapa demikian? Karena memang kandungan aktif yakni mistirisin yang terdapat di dalam biji pala ini mempunyai efek sedasi. Di samping itu dia juga memiliki efek menenangkan atau anti-ansietas. Hal lain yang juga sering digunakan atau kita memperoleh manfaat dari biji pala ini, dia membantu melancarkan pencernaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi biji pala, nafsu makannya menjadi membaik. Mengapa demikian? Karena memang peristaltik usus atau gerakan usus yang terjadi akibat kita mengkonsumsi biji pala menjadi lebih baik. Sehingga beberapa literatur menyatakan bahwa biji pala memiliki efek sebagai anti diare. Manfaat lain yang bisa kita peroleh dari konsumsi biji pala adalah dia membantu melancarkan peredaran darah. Karena biji pala memiliki efek menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga dia membantu mengatur regulasi tekanan darah kita. Juga satu hal yang cukup menarik bahwa biji pala ini memiliki efek anti trombosit ya, atau anti pembekuan darah. Ini perlu diwaspadai bagi orang-orang yang juga mengkonsumsi obat-obat anti pembekuan darah, karena konsumsi bersamaan bisa menyebabkan perdarahan seperti itu. Ini hal yang harus tentunya diwaspadai. Murah dan mudah didapat membuat biji pala menjadi pilihan rempah yang digunakan sebagai penyedap masakan. Namun, ada juga yang mengonsumsi biji pala ini dengan cara menjadikannya minuman hangat. Tapi jangan berlebih
dalam mengonsumsi biji pala. Lantas adakah efek samping jika mengonsumsi biji pala ini secara berlebihan? Konsumsi biji pala sejauh bila digunakan dalam dosis yang tepat tentu aman-aman saja. Tetapi bila digunakan dalam dosis yang berlebih, misalnya di literatur dikatakan bahwa dosis yang aman itu antara 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Dosis yang dikatakan kurang aman atau tidak aman bila dikonsumsi lebih dari 120 mg. Jadi kalau dikonversi ke dalam sendok teh itu lebih kurang kalau lebih dari 1 sendok teh per kali atau per hari, maka itu akan menyebabkan berbagai efek samping. Salah satu yang sering terjadi adalah menyebabkan halusinasi, kemudian jantung menjadi berdebar-debar, takikardia ya, kemudian muka menjadi kemerahan dan kadang-kadang menyebabkan mulut menjadi kering. Ini harus diwaspadai. Hal yang terpenting adalah tidak semua individu atau orang aman mengkonsumsi biji pala ini. Beberapa orang misalnya yang juga mengkonsumsi obat pengencer darah, misalnya, dia akan berinteraksi dengan biji pala ini menyebabkan efek samping perdarahan. Hal lain adalah pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat penurun tekanan darah, bila dikonsumsi bersama dengan biji pala ini, bisa menyebabkan hipotensi atau penurunan tekanan darah yang berlebihan. Hal lain yang juga perlu diwaspadai adalah hindari penggunaan biji pala pada wanita hamil atau anak-anak di bawah usia 5 tahun. Biji pala memiliki beragam manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi secara tepat. Nah, bagaimana ya cara mengolah ramuan herbal dari biji pala ini dan kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya? Bagaimana kita mengkonsumsi biji pala secara aman? Sebenarnya ada 2 bentuk sediaan yang tersedia di pasaran, misalnya dalam bentuk utuh seperti ini dan dalam bentuk bubuk yang sudah jadi. Apa yang paling baik? Tentunya kalau memungkinkan kita bisa mengolah bubuk biji pala dengan cara ditumbuk atau diiris seperti ini. Ya, jadi kita pastikan bahwa biji pala yang kita pilih ini segar, tidak mengandung jamur, tidak apek, ya, dan tidak kelihatan layu. Kita bisa menghancurkan dengan cara mengiris dengan pisau seperti ini. Cukup dengan cara tidak terlalu halus, jadi cukup kasar saja. Atau bisa juga kita menggunakan penumbuk seperti ini. Atau kalau misalnya kita memiliki mixer atau blender juga bisa. Tapi usahakan jangan terlalu halus seperti itu. Apa bedanya dengan yang bubuk yang sediaan yang di pasaran? Tentunya kalau sediaan yang sudah jadi seperti ini, kita tidak yakin bagaimana pengolahannya seperti itu. Karena kandungan yang banyak terdapat di dalam biji pala ini ada yang disebut sebagai essential oil atau minyak esensial. Umumnya kalau kita sudah beli dalam bentuk kemasan, minyak esensial itu sudah menguap seperti itu. Sehingga yang paling tepat atau yang paling baik kita konsumsi dalam keadaan segar, artinya kita menumbuk sendiri sehingga kandungan minyak esensial atau senyawa-senyawa aktif yang terdapat di dalam biji pala ini tetap ada. Umumnya biji pala bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman atau bisa kita campurkan di dalam makanan, misalnya seperti sup dan sebagainya. Kalau kita ingin mengkonsumsi dalam bentuk minuman, dosis atau takaran yang tepat adalah kita bisa menggunakan biji pala yang sudah kita hancurkan lebih kurang setengah sampai 1/4 sendok teh. Kemudian kita masukkan ke dalam air yang mendidih seperti itu contohnya. Airnya cukup mendidih, biarkan sekitar 10 menit. Jadi jangan ditaruh di dalam kompor, tetapi kita boil di dalam air yang mendidih. Setelah 10 menit berada di dalam air mendidih, maka airnya berubah menjadi sedikit kecoklatan, seperti ini. Tentunya kurang enak kalau diminum secara langsung. Kita bisa membuat rasanya menjadi lebih enak dengan menambahkan madu, lebih kurang sekitar 1 sendok teh.
Ya, tentunya tergantung dari selera kita. Kita harus perhatikan kalau tentunya yang memiliki sakit gula tentu tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita aduk seperti ini sampai dia tercampur merata. Kemudian bisa juga kita menambah rasa dengan menambah teh. Bisa teh hijau atau teh coklat seperti ini. Rasanya akan menjadi lebih enak dan lebih kurang rasa pahitnya. Dan yang seperti ini bisa langsung kita konsumsi. Dosisnya lebih kurang 1 kali sehari atau paling banyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Sebaiknya diminum dalam keadaan perut yang sudah terisi makanan, jangan dalam perut kosong. Demikianlah berbagai cara untuk mengolah atau mengkonsumsi biji pala dengan aman. Saya Dr. Wawai Mulia Rozal, spesialis farmakologi klinik untuk Hidup Sehat Plus.